Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Mintarsi Arbarini MPD dan kepada Bapak Muarifudin SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Reva Herdianti dengan 200993. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang saya susun hingga bab 3. Untuk judul proposal penelitian ini adalah efektivitas program bantuan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat menengah ke bawah. Studi kasus di wilayah Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Kita langsung memasuki ke latar belakang permasalahan. Jadi, di tahun 2022 ini, angka kemiskinan memang sudah menurun dari tahun sebelumnya, yakni per bulan Maret 2022 sebesar 9,54%, yang mana sejumlah 26,16 juta jiwa dari jumlah total penduduk negara Indonesia 275 juta jiwa lebih, menurun pada tahun sebelumnya, yaitu menyusut sebesar 1,38 juta jiwa. Tetapi angka tersebut memang masih dinilai sangat besar bagi Indonesia. Mengapa? Hal ini terjadi karena kita bisa melihatnya dari pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, produktivitas sumber daya manusia, tingkat upah yang semakin tinggi, lapangan pekerjaan yang tersedia, hingga terjadinya inflasi. Mungkin memang ya tingkat upah itu semakin tinggi, tetapi untuk pengeluarannya itu menjadi semakin banyak. Karena apa? Karena ada inflasi, jadi tingkat upahnya tinggi dan juga pengeluarannya sama tingginya. Seperti itu. Lalu, dalam rangka menghapuskan fenomena kemiskinan ekstrim di Indonesia pada tahun 2024, maka dilaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, yang mana tentunya dilaksanakan dengan diupayakan untuk tidak salah sasaran, dengan melalui strategi kebijakan yang mencakup pada 3 hal. Yang pertama itu adanya penekanan angka pengeluaran masyarakat, yang kedua peningkatan pendapatan masyarakat, dan yang ketiga penurunan jumlah angka kemiskinan. Lalu, bantuan sosial ini hadir sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut. Bantuan sosial ini adalah suatu bentuk pemberian bantuan yang sifatnya kondisional, tidak berkelanjutan dan juga selektif dalam pendistribusiannya kepada masyarakat, baik itu dalam berbentuk uang ataupun barang. Yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian yang saya lakukan, tetapi ada pula perbedaannya, yaitu lokasi penelitiannya yang tentu berbeda dengan yang saya teliti ya. Penelitian yang saya teliti ini dilakukan di wilayah Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Dan selain itu, penelitian ini juga mengukur tingkat efektivitas bantuan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta melihat seberapa efektif pengaruh bantuan sosial bagi kehidupan masyarakat menengah ke bawah. Lagi pula, di setiap daerah ini pasti memiliki perbedaan, baik itu perbedaan yang signifikan ataupun yang tidak, tergantung dengan latar belakang dan juga kehidupan sosialnya. Untuk latar belakang pengambilan judul ini sendiri adalah karena di daerah Antapani Kidul itu sendiri, memang sudah banyak sekali bantuan sosial yang dilakukan, dimulai dari bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, oleh lembaga swasta, ataupun subsidi silang dari sesama masyarakat. Maka dari itu, peneliti ingin melihat apakah seluruh bantuan sosial tersebut memang betul efektif adanya, dan juga pendistribusiannya itu betul-betul dapat membantu kehidupan masyarakat menengah ke bawah di lingkungan Antapani Kidul. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah program bantuan sosial ini sudah tepat pada sasarannya? Yang kedua, apa saja nih jenis bantuan sosial yang umumnya diterima oleh masyarakat dan juga bagaimana untuk pendistribusiannya? Dan yang ketiga, apakah program bantuan sosial ini sudah efektif sebagai upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat menengah ke bawah, khususnya di Kelurahan Antapani Kidul, Kota Bandung? Untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah untuk menjawab dari rumusan masalah yang di atasnya sudah saya sebutkan tadi.
Manfaat penelitian ini sendiri ada secara teoritis dan secara praktis. Untuk secara teoritis ini untuk menambah literatur atau sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan pada lingkup pendidikan masyarakat atau sosial terkait kemiskinan. Untuk secara praktisnya, kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai ajang mendapatkan banyak wawasan pengetahuan dalam hal sosial, khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan bagi peneliti itu sendiri. Di kajian teori, saya mengambil beberapa variabel. Yang pertama, ada teori efektivitas yang mencakup definisinya, pendekatannya, dan juga ukuran efektivitas itu seperti apa. Yang tentu untuk sebagai tolak ukur dari penelitian ini, apakah efektif atau tidak. Penjelasannya ada di situ. Yang kedua, ada bantuan sosial yang mencakup definisi bantuan sosial dan juga kriteria dari bantuan sosial itu sendiri. Yang ketiga, ada kemiskinan yang berkaitan dengan definisi dari kemiskinan itu apa, bagaimana ukuran kemiskinan, dan juga apa saja penyebab kemiskinan itu, dan apa saja sih macam-macam indikator dari kemiskinan. Jadi, kita dikategorikan miskin itu apabila mencakup dalam hal apa saja gitu ya. Ada klasifikasinya. Dan yang terakhir adalah stratifikasi ekonomi. Selanjutnya kita memasuki ke metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini ada metode penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data. Kita ke metode penelitian terlebih dahulu. Untuk metode penelitiannya saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Untuk lokasi penelitiannya, ini dilakukan di Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Purwakarta nomor 204A, Antapani Kidul, Antapani, Kota Bandung. Dan juga dilakukan di tempat tinggal beberapa warga yang menjadi subjek penelitian. Ini sifatnya situasional dan kondisional, tergantung rekomendasi dari pihak terkait, yaitu kelurahan ataupun RW setempat. Selanjutnya ada subjek penelitian. Jadi subjek penelitian berdasarkan penelitian ini adalah pihak Kelurahan Antapani Kidul, pihak RW setempat, dan juga ada masyarakat penerima bantuan sosial. Jadi ada 3 subjek penelitian di sini. Untuk instrumen penelitiannya itu sendiri, yang pertama itu pasti instrumen utamanya adalah peneliti, dan untuk mengumpulkan data dari subjek penelitian itu, peneliti butuh instrumen bantuan, yaitu panduan wawancara yang mendalam dan juga alat rekam. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Untuk data primer atau data utamanya adalah pihak Kelurahan Antapani Kidul, pihak RW setempat, dan juga masyarakat penerima bantuan sosial. Dan data yang dikumpulkannya itu adalah berupa data pokok atau pendapat terkait bantuan sosial yang selama ini telah dijalankan oleh pihak kelurahan. Yang selanjutnya adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dimiliki oleh pihak kelurahan dan juga pihak RW setempat terkait perekonomian warga Kelurahan Antapani Kidul, serta data penerima bantuan sosial masing-masing di wilayah sekitar. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan juga studi kepustakaan. Untuk observasinya, peneliti mengamati kehidupan masyarakat menengah ke bawah di wilayah RW 14 terkait tingkat perekonomiannya. Dimulai dari kesehariannya bagaimana, apa saja yang dibutuhkan oleh kesehariannya, dan lain sebagainya. Untuk wawancara itu sendiri, dalam penelitian ini dilakukan wawancara yang sifatnya individual dengan masing-masing subjek informan, yaitu dilakukan antara peneliti dengan pihak Kelurahan Antapani Kidul, peneliti dengan pihak RW setempat, dan juga peneliti dengan masyarakat penerima bantuan sosial itu sendiri. Studi dokumentasi yang digunakan, peneliti ini menelaah berbagai dokumen dari Kelurahan Antapani Kidul dan juga data dari RW setempat yang telah disediakan. Dan yang terakhir ada studi kepustakaan. Jadi dalam penelitian ini studi kepustakaan yang digunakan adalah data-data buku-buku tulisan yang memiliki kaitan dengan permasalahan sosial, khususnya dalam
penelitian ini adalah permasalahan sosial terkait kemiskinan ataupun yang terkait program bantuan sosial. Untuk teknik analisis datanya, di sini peneliti ada yang pertama itu reduksi data. Reduksi data ini dilakukan secara dipilah gitu ya, desentralisasi konsentrasi pada penyederhanaan dan juga pemadatan data dalam laporan. Dan hal ini terjadi terus-menerus selama proses penelitian itu berlangsung. Yang kedua ada penyajian data. Penyajian data ini peneliti melakukan coding dan juga atau pengodean, klarifikasi data dan juga menggolongkan kembali fokus masalah berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan dan juga berdasar pedoman wawancara untuk baik itu untuk pihak kelurahan, pihak RW setempat dan juga masyarakat penerima bantuan sosial. Lalu yang terakhir ada penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Nah, untuk ini dilakukan kegiatan peninjauan ulang terhadap catatan lapangan yang sudah diperoleh, yang sudah dilakukan selama kegiatan observasi, wawancara, dan sebagainya. Dan juga dilakukan peninjauan ulang ya atas catatan lapangan tersebut, lalu brainstorming dengan subjek penelitian. Artinya bertukar pendapat dengan mereka, apakah sudah benar datanya atau memang ada yang perlu diperbaiki. Ya ini kepada pihak kelurahan atau Tapaniki, pihak RW setempat, dan juga masyarakat menerima bantuan sosial. Lalu yang terakhir ini ada teknik keabsahan data. Jadi terdapat 3 macam triangulasi yang dilakukan oleh peneliti untuk sebagai pengecekan data. Yang pertama ada triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, dan yang ketiga ada triangulasi waktu. Untuk triangulasi sumber ini dilakukan konfirmasi ulang terkait observasi dan juga hasil wawancara dari berbagai sumber yang dapat mungkin dari berbagai macam referensi. Yang kedua ada triangulasi teknik. Jadi teknik ini digunakan memastikan berbagai data yang telah dihimpun itu sudah sesuai dengan observasi atau belum. Dan juga teknik ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan berbagai data pendukung lainnya. Dan yang terakhir ada triangulasi waktu. Ini dilakukan dengan mengecek hasil atas wawancara dan juga observasi yang dilakukan dalam kurun waktu yang tidak sama. Jadi apakah ada kesamaan atau perbedaan di antara kurun waktu pertama dan seterusnya dalam kurun waktu yang berbeda ya. Selanjutnya, peneliti akan membandingkan antara hasil wawancara dengan observasi, serta juga dengan dokumentasi yang tujuannya adalah untuk mengetahui keabsahan data yang sudah didapatkan. Sekian pemaparan proposal penelitian saya terkait efektivitas program bantuan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat menengah ke bawah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas bimbingannya selama 1 semester ini kepada Ibu dan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.